Shalom rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita menenangkan diri kita dan kita datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dia yang masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada-Nya. Apa yang tidak didengar oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan yang menyediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kau mulia.
saat kami tidak bisa setia kepadamu, namun Engkau masih memberikan kesetiaan itu kepada kami. Layakkanlah setiap hati kami, hidup kami untuk datang menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas karya-Mu di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami, agar ibadah kami boleh berkenan kepada-Mu dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu yang boleh bersama-sama melakukan ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nah teman-teman, aku mau menyapa kalian dari sini. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada sekarang, kalian boleh tetap dalam keadaan yang fit. Nah puji Tuhan teman-teman, kita boleh kembali bertemu lagi di tempat ini. Kita boleh kembali beribadah online pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian. Kita nyatakan Dia yang selalu setia dalam kehidupan kita, yang selalu menuntun setiap langkah kita dimanapun kita berada. Kita angkat satu pujian dengan-Mu Tuhan. Kita tidak perlu lagu dengan kasih setia Tuhan, dengan kesetiaannya yang selalu menuntun setiap kehidupan. sebelum kita mengangkat beberapa doa syafaat kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk membawakan pokok-pokok doa kita atas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, atas kebaikan-kebaikannya, atas pertolongannya, atas kasih setianya.
Oleh karena itu mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Hati hamba. Sudah Tuhan terima dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk membawa doa-doa syafaat kita. Tak dapat melupakan kebaikan yang Ku terima, pengorbananmu yang mulia. anugerah pemeliharaan Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari dengan suara senyap kita naikkan pokok doa kita. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan di dalam kehidupanku. Terima kasih atas apapun yang sudah Tuhan boleh izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kayu-Mu di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih.
vaksin COVID-19 serta rencana produksi massal pada awal tahun 2021. Kita juga berdoa untuk proses WFH ataupun pendidikan secara online agar dapat berjalan dengan baik. Segala kesulitan yang dialami boleh menemukan terobosan-terobosan yang baik agar tetap berjalan dengan baik pula. Mari sama-sama kita angkat suara kita naikkan bawah doa kita. Tuhan, yang mau berdoa untuk beberapa upaya negara-negara dalam mengembangkan vaksin COVID-19 ini. Kiranya apa yang mereka butuhkan boleh Tuhan sediakan, boleh Tuhan cukupkan. Hamba berdoa untuk rencana produksi massal vaksin tersebut agar boleh benar-benar berjalan sesuai dengan target yang ditentukan, yaitu pada awal tahun 2021. Tuhan, kami juga berdoa mengingat di mana virus ini masih terus ada di dalam lingkungan kita, di mana kita terbatas dan kita melakukan pekerjaan kita melalui rumah. Kita bersekolah, kita berkuliah secara online. Tuhan tahu bahwa itu adalah hal yang tidak gampang untuk kita lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang melakukannya secara offline, namun kemudian kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa agar setiap kesulitan yang boleh Tuhan izinkan terjadi selama pandemik ini, kami juga boleh menemukan terobosan-terobosan yang baik agar kami boleh tetap survive di masa-masa pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Selanjutnya mari kita berdoa untuk perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami resesi di masa pandemik ini. Kita doakan agar para menteri serta jajaran pemerintahan yang lain dalam bidang ekonomi khususnya boleh bersinergi sehingga ekonomi Indonesia tidak terpuruk, dapat survive dan dapat bangkit kembali. Kita juga berdoa untuk masing-masing anggota jemaat agar di masa pandemik ini, di mana kita tidak bisa bergereja seperti biasanya, mereka tetap menjaga iman mereka tetap menjaga relasi mereka dengan Tuhan selama masa pandemik ini. Mari sama-sama kita angkat suara kita doakan pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa di masa pandemi ini, khususnya dalam bidang perekonomian Indonesia mengalami pemerosotan. Tuhan, kiranya Tuhan boleh pakai setiap menteri ataupun pihak-pihak pemerintahan lainnya, khususnya dalam bidang ekonomi, boleh mengupayakan yang terbaik bagi perekonomian Indonesia. Tuhan, bantu mereka agar mereka boleh benar-benar mendapatkan jalan keluar yang terbaik, agar perekonomian kami boleh kembali bangkit, kami boleh survive. Tuhan, kami juga berdoa mengingat di masa pandemik ini kami tidak dapat bergereja seperti biasanya. Kami tidak dapat bertemu dengan saudara-saudara kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu boleh datang beribadah kepadamu seperti biasanya, menikmati puji-pujian, mengangkat doa syafaat, serta mendengarkan firman Tuhan dan berjumpa dengan saudara-saudara kami. Di masa pandemik ini, bantu kami, anak-Mu yang lemah, untuk boleh tetap mempertahankan iman kami. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa meskipun kami tidak bisa bergereja seperti biasanya,
kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berikan kami iman pengharapan yang terus bersandar kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selalu aku bangkit terus, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Sementara kami menunggu jawaban dari Engkau, berikan kami iman pengharapan yang mau terus bersandar kepadamu dan hanya berharap kepadamu. Kiranya Engkau menjawab setiap doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam posisi berdiri, saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan kita mengangkat satu pujian. Yesus, padamu ku berseru.
kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tenangkan diri, kita datang dan berdoa, mohon Tuhan memberikan kita kemampuan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah tantangan yang kami sudah alami selama berbulan-bulan ini. Ada keterbatasan untuk kami bisa beraktivitas, pergi bertemu dengan rekan-rekan kami, beraktivitas bersama-sama di luar rumah. Tapi tetap dalam anugerah-Mu ada satu kemajuan teknologi di mana kami tetap bisa berjumpa walaupun secara online. Tuhan, teduhkanlah hati kami, berikan kepada kami fokus konsentrasi waktu kami beribadah dan mendengar penguraian firman-Mu. Bahkan mampukan kami memahami serta melakukannya. Mari Tuhan, hadirlah di tempat kami masing-masing, menolong kami untuk boleh mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang saya kasihi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Are you insecure? Ya, secure, keamanan. Apakah kamu merasa aman beberapa waktu ini ya? Secara khusus saya ingin membawa kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 32, 38 dan 39. Demikian juga kita akan melihat dari Yeremia pasal yang ke-9. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita. Saya akan bersama membacakan bagi kita sekalian Roma pasal yang ke-8 ayat 32, 38 dan yang ke-39. Demikian firman Tuhan, Roma 8. Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagian yang berikutnya diambil dari Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Dua bagian itu menyatakan sebuah janji Allah. Yang pertama tentang jaminan akan pemeliharaan Allah, dan yang kedua tentang apa itu yang seharusnya membuat kita merasa aman dan bermegah dan bangga diri, gitu ya. Baik rekan-rekan, di tengah-tengah kondisi pandemi ini seringkali kita terbatas melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga kebanyakan aktivitas kita adalah di dalam rumah. Nah, tentu saja ini tidak menutup kemungkinan bahwa aktivitas kita paling banyak adalah dengan menggunakan gadget. Dan saya yakin gitu ya, salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian menjadi orang yang sangat rajin mengunggah konten-konten tertentu, menguploadnya baik di YouTube atau Instagram dan lain sebagainya. Dan kadang-kala kita sangat pengen tahu gimana respons orang. Nah, kalau orang tidak merespon atau sedikit yang merespon atau bahkan responnya tidak nyaman, tidak enak begitu ya, seringkali itu membuat kita nggak nyaman, iya nggak sih? Kenapa itu membuat kita tidak nyaman? Karena itu menyentuh bagian yang sangat penting. Bagian bahwa kita kepingin untuk dipuji, kita pengen diakui gitu ya. Nah, karena itu hari ini tema yang diambil adalah Are you insecure? Bicara tentang apakah kamu ngerasa aman gitu ya di momen-momen pandemi ini. Di mana kamu menempatkan rasa amanmu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Nah, saya ingin mengawali khotbah ini dengan kisah tentang seorang yang bernama Narsisus ya. Narsisus dia ini adalah sebuah kisah yang
menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat ganteng gitu ya, gagah perkasa. Dan saya yakin kalau ada pemuda yang ganteng pasti banyak cewek yang suka gitu ya. Apalagi yang sudah memasuki masa-masa remaja gitu ya. Nah, anehnya pemuda ini enggak tertarik dengan satupun wanita yang mendekati dia atau cewek-cewek cakep yang mendekatin dia. Kenapa? Karena dia punya satu kebiasaan, teman-teman. Dia punya satu kebiasaan, yaitu setiap hari dia akan datang ke sebuah kolam gitu ya, atau danau kecil. Kemudian dia akan berkaca di sana mengagumi dirinya sendiri. Dia akan mengatakan, "Duh, betapa luar biasanya mataku, betapa indahnya rambutku. Aku memang luar biasa cakep," gitu ya. Nah, karena seperti itu dia lakukan tiap hari, akhirnya dia menjadi seorang yang mengagumi diri secara berlebihan dan mencintai dirinya sendiri. Sampai akhirnya satu waktu, dia kemudian datang lagi ke danau itu dan karena begitu mengagumi dirinya, dia kepingin melihat, menyentuh orang yang ada dalam bayangan itu, akhirnya dia tercebur dan mati di dalam danau itu. Konyol banget kan ya cerita ini. Tapi dari cerita inilah muncul sebuah istilah narsisme, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai narsisme, yaitu sebuah sikap atau tindakan di mana seseorang itu mengagumi diri, mencintai diri secara berlebihan sehingga melupakan semua yang ada di sekitarnya. Itu seperti narsisus. Nah, kita kenal dengan istilah narsis sekarang ya. Jadi orang seringkali mengunggah hal-hal yang baik tentang diri mereka di sosial media supaya mereka bisa mendapatkan pengakuan. Mereka bisa mengagumi diri sendiri di sosial media, tapi juga dapat pengakuan dari orang lain. Nah, kadangkala kita suka sekali membandingkan berapa likes yang ada di sosial media kita, mungkin di Instagram kita, atau mungkin kita ada yang sudah bikin TikTok ya. Nah, kita mulai mencoba untuk membandingkan dengan milik orang lain, dan ketika kita ngerasa, wah lebih banyak punya aku nih, followernya lebih banyak aku, kayak kita merasa, ih nyaman banget ya, seneng banget gitu ya. Nah, rekan-rekan, apakah ini adalah sesuatu yang nyata, yang benar, kebanggaan yang benar-benar bisa dikatakan, ya memang itu suatu pencapaian sih, apakah betul seperti itu? Rekan-rekan, ada satu kisah nyata seorang yang bernama Pavel dari Rusia gitu ya. Dia adalah seorang free runner gitu. Dia melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat ekstrim. Dia bisa melompat di bangunan yang tinggi, kemudian dia melakukan salto, ya. Dia juga melakukan hal-hal yang ekstrim lainnya. Dia bisa foto dari tebing yang sangat tinggi begitu ya. Nah, satu waktu rekan-rekan, Pavel ini melakukan sebuah lompatan di bangunan lantai 16. Foto yang kalian lihat nanti itu ya adalah foto yang diambil ketika dia itu melompat di bangunan lantai 16. Dan itu foto terakhir yang diambil dari dia, karena setelah diambil fotonya itu dia kakinya itu turun tapi tidak tepat di tepi daripada gedung itu, meleset sedikit dan akhirnya dia terjatuh dan meninggal dunia. Orang mungkin mengagumi foto itu, tapi tidak tahu berapa harga yang harus dibayar. Foto itu dibayar dengan nyawa. Kenapa dia mau melakukan itu? Sebuah kebanggaan diri untuk bisa melakukannya, tapi harganya terlalu mahal. Ada lagi teman-teman, orang-orang yang pengagum fashion gitu ya. Mungkin ada di antara kalian suka foto OOTD ya, outfit of the day gitu ya. Nah, ada orang-orang yang berasal dari Republik Demokrat Kongo itu, ada orang-orang yang dengan satu komunitas tertentu, Lasape namanya kalau saya tidak salah sebut ya. Negara ini adalah negara yang tingkat kesejahteraannya sangat rendah. Itu artinya untuk makan sehari-hari mereka bergumul luar biasa. Tapi perhatikan, kumpulan Lasape ini punya baju-baju yang sangat bagus. Baju yang seringkali bermerek. Walaupun mungkin bekas, tapi tetap bermerek dan itu harganya tetap mahal. Bahkan mereka punya sebuah slogan, lebih baik tidak makan
ketimbang tidak pakai baju bagus. Bahkan mereka mengatakan bahwa baju bagus itu adalah makanan bagi jiwa mereka dan memberikan rasa nyaman bagi tubuh mereka. Artinya kebutuhan makan menjadi nomor yang kesekian dibandingkan dengan gaya hidup dan pengakuan orang banyak. Perhatikan ya, betapa pengakuan itu penting sekali. Nah, rekan-rekan, apakah ini juga harus menjadi gaya hidup seorang Kristen, begitu ya? Apakah pengakuan itu juga harus menjadi bagian yang kita kejar melalui sosial media atau relasi kita di antara teman-teman kita? Nah, hari ini saya ingin menunjukkan satu diagram yang dipakai biasanya ya oleh orang-orang dari lulusan psikologi ya. Itu adalah tangga kebutuhan menurut Abraham Maslow. Semua orang akan mengalami yang model seperti ini menurut teorinya Maslow. Tapi ya saya ya agak percaya juga dengan ini, yaitu di tingkat dasar ya, yang level yang paling awal yang orang itu butuh adalah dia perlu dipenuhi kebutuhan makan, kebutuhan psikologisnya, dia perlu dipenuhi kebutuhan dasarnya dulu, baru dia akan merasa sejahtera. Di atasnya orang itu butuh rasa aman, artinya kita butuh tempat berteduh, jangan sampai kita kehujanan, benar enggak ya? Apalagi sebentar lagi mau hujan, kita sudah siap-siap nih, gimana nih? Apakah kita harus ngatur aktivitas kita begitu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk orang merasa nyaman itu orang butuh relasi. Ada sebuah istilah mengatakan nobody is an island, artinya tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendirian. Orang butuh orang lain. Walaupun kadangkala pertemuan itu terjadi secara online, secara tidak real, tapi tetap dia butuh untuk berelasi. Walaupun via chat, walaupun hanya via telepon, walaupun hanya via email ataupun hal yang lain, tetap dia butuh berelasi. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak ada orang yang suka diam di kamar, tidak pegang gadget, tidak pernah hubungan sama orang sendirian, mulai dari lahir sampai mati, tidak mungkin bisa terjadi. Tetap dia butuh orang lain dan itu betul. Hal yang keempat adalah orang butuh diakui, orang butuh dihargai. Dan di bagian inilah seringkali orang mengejarnya itu melalui aktivitas di sosial media. Mereka tampilkan apapun di sosial media demi untuk dapat follower yang banyak, untuk dapat pengakuan orang, pujian orang, respons orang. Karena kita semua sama-sama butuh untuk diakui, sama-sama butuh untuk dihargai, sama-sama butuh untuk direspons oleh orang. Maka kita tidak bisa pungkiri bahwa aktivitas di sosial media di masa pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat tinggi. Ya, banyak orang-orang yang sebelumnya itu tidak aktif di sosial media sekarang menjadi orang-orang yang sangat aktif untuk upload segala macam di sosial media. Mulai dari memasak di rumah, mulai dari belajar di rumah, mulai dari kegiatan sehari-hari setelah selesai kuliah atau setelah selesai sekolah online, semuanya diupload begitu ya. Dan menunggu kira-kira siapa yang respons. Nah, bagian ini. Bagian yang terakhir yang seharusnya itu dikejar oleh orang-orang adalah bagaimana kita bisa mencapai prestasi tertentu dan itu menjadi sebuah kebanggaan diri kita. Nah, rekan-rekan, percaya kalian bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semua kebutuhan itu dengan sangat lengkap, sehingga kita tidak perlu harus mencari-cari itu dengan cara-cara yang tidak tepat, begitu ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-32 itu dikatakan bahwa Allah itu sudah mengaruniakan Kristus dan tidak ada satu apapun yang Dia tidak akan karuniakan bagi kita. Saya bacakan Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bicara tentang kebutuhan dasar, bicara kebutuhan relasi, bicara tentang kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan, itu dikatakan di sana. Untuk kita, Tuhan itu sudah rela mati menebus dosa kita. Kalau nyawanya saja diberikan kepada kita, kalau
karya penebusan di kayu salib saja rela dilakukan, apalagi yang lain. Untuk masa depan kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk apapun itu Tuhan akan berikan dan pasti Dia akan berikan. Maka bagaimana respon seorang Kristen terhadap aktivitas di sosial media? Maka sosial media itu tidak seharusnya menjadi tempat di mana kita mencari penghargaan dan pengakuan. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di sosial media itu belum tentu kebenarannya. Seperti yang saya katakan tadi, orang berpura-pura berpakaian baik, tapi ternyata dia menelantarkan anak istrinya tidak makan seharian. Orang berpura-pura pakaian dengan baik, tapi dia menelantarkan semua tanggung jawabnya seharian demi mendapatkan satu foto yang baik. Orang berpura-pura melakukan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang baik demi mendapatkan kesan yang baik terhadap dirinya sendiri. Tapi itu bukan dirinya. Itu bukan dia yang sesungguhnya. Orang Kristen tidak membutuhkan penghargaan atas dasar ketidakbenaran atau atas dasar kepura-puraan. Bahkan ketika kita masih tidak layak dan sangat salah di hadapan Tuhan, kita orang berdosa, Allah mengasihi kita. Dia rela mati bagi kita. Maka kita sudah cukup berharga tanpa itu. Nanti kita akan belajar, jadi bagaimana kalau gitu kita harus menghadapi tantangan di sosial media. Tapi kita lanjutkan dulu ya yang bagian kedua. Kebanggaan kita itu kebanggaan terhadap apa? Karena kebanyakan orang membanggakan dirinya atas dasar pujian orang lain. Tapi kita tidak, teman-teman. Di Yeremia 9 ayat yang ke-23 itu dikatakan barang siapa bermegah, kemegahan kita itu ada alasannya. Dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kenapa begitu? Karena kebijaksanaan, karena kekuatan dan kekayaan itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Itu bukan milik kita. Sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil kekuatan kita. Buktinya orang bisa menjadi tua dan orang bisa menjadi tidak berdaya. Lalu untuk apa bermegah dan menyombongkan diri karena kekuatan kita? Itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita beraktivitas dengan bijaksana. Dan dikatakan jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu juga adalah anugerah Tuhan. Itu sesuatu Tuhan titipkan kepada kita sehingga kita bisa berlaku benar di hadapan orang lain. Kemudian janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Teman-teman, apapun merek arlojimu, apapun merek sepatumu, apapun merek tasmu atau bajumu, itu tidak menentukan hargamu sama sekali. Kalau hargamu ditentukan dengan itu, betapa murahnya hargamu. Karena hargamu bisa dibeli. Nilaimu dan kebanggaanmu tidak ditentukan oleh merek apapun yang melekat pada tubuhmu. Tidak ditentukan oleh seberapa banyak tabunganmu yang kamu miliki hari ini. Karena kalau Tuhan sudah mengambil itu, hanya sekejap saja itu akan hilang. Lalu apa yang mau dibanggakan? Tuhan katakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah karena ia mengenal dan memahami aku. Artinya, orang ini adalah orang yang tahu bagaimana cara menggunakan kekuatannya. Orang ini yang mengenal Tuhan tahu bagaimana cara menggunakan kebijaksanaannya. Orang ini adalah orang yang tahu bagaimana cara menggunakan kekayaannya. Dia tidak akan pernah menggunakan setiap peser dengan cara yang bodoh, dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Karena dia sadar apa yang Tuhan mau atas itu. Apa yang Tuhan mau atas kepercayaannya itu.
Nah rekan-rekan, saya pikir ini sesuatu yang sangat penting. Tidak peduli orang bilang apa tentang kita. Tidak peduli orang bilang apa tentang keluarga kita. Tidak peduli orang bicara apa tentang merek baju kita. Itu tidak mempengaruhi harga kita. Karena harga kita tidak ditentukan oleh semua itu. Dan kebanggaan kita bukan pada baju atau pakaian atau outfit apapun yang kita pakai. Tapi tentang bagaimana kita memahami kehendak Tuhan melalui semua berkat-Nya itu. Banggalah ketika kamu tahu bagaimana menggunakan kepintaranmu. Banggalah ketika kamu tahu tentang kehendak Tuhan bagaimana menggunakan apapun yang Tuhan percayakan padamu. Hal yang ketiga, tentang bicara tentang pencapaian. Apakah saya harus berusaha untuk bersaing dengan orang lain? Apakah saya harus berusaha menunjukkan kepada orang lain tentang pencapaian, tentang prestasi saya? Dan kalau saya tidak mencapai seperti yang orang lain capai, itu artinya saya tidak berharga. Oh bukan, tidak. Tidak semua orang diciptakan Tuhan untuk menjadi juara satu olimpiade matematika. Tidak semua orang didesain Tuhan untuk menjadi orang juara satu olimpiade sains. Tidak semua orang harus menjadi orang yang nomor satu dalam kejuaraan renang, senam, dan lain sebagainya. So jangan kejar yang bagian itu. Jangan sampai hidupmu ditentukan oleh prestasi atau jajaran piala yang kemudian kamu banggakan atau kamu bandingkan dengan orang lain. Dan ketika kamu tidak banyak mencapainya dan lebih banyak orang lain, kamu merasa minder dan tidak punya kebanggaan lagi. No, karena dikatakan yang Tuhan sukai adalah ketika orang tahu bahwa Tuhan adil, Tuhan setia, dan Tuhan kasih. Maka pencapaian kita menurut Yeremia adalah ketika kita sanggup menunjukkan kepada orang lain betapa kasihnya Tuhan itu, betapa setianya Tuhan itu, betapa adilnya Tuhan itu melalui setiap pengalaman hidup kita. Apakah kamu berhasilkah atau kamu gagalkah? Ketika kamu ada di ataskah atau ketika kamu di bawahkah? Kamu tetap menunjukkan Tuhan kasih dalam hidupku. Tuhan setia dalam hidupku dan Tuhan adil melalui segala macam jalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Maka hidupmu itu sudah mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki engkau capai. Nah rekan-rekan, kalau begitu apakah saya tidak boleh ikut dalam kejuaraan-kejuaraan? Harus ikut ketika itu ada kesempatan. Capai itu. Tunjukkan kepada dunia tentang bagaimana seorang Kristen struggle dengan cara-cara yang jujur, cara-cara yang baik. Jadilah sebuah kesaksian yang hidup bahwa ketika kamu berhasil, kamu memuliakan Allah. Ketika kamu gagal pun kamu tidak menyalahkan Allah. Jadilah kesaksian melalui setiap proses yang kamu akan jalani. Tapi bukan dengan cara membanding-bandingkannya atau menyombongkannya kepada orang lain dengan cara apapun. Apakah kalau begitu saya nggak boleh upload apapun di sosial media? Boleh. Boleh pasti. Tapi lihat motivasinya ya. Lihat motivasinya. Apakah motivasinya adalah untuk mendapatkan pengakuan? Atau kamu ingin menunjukkan, mensyukuri berkat Tuhan? Dan kamu tidak peduli orang tidak nge-like pun tidak apa-apa. Orang cuma lihat tok pun tidak masalah. Yang penting kamu sudah, I thank God for this prize. Misalnya, I thank God for this opportunity. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan menang. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Dia berikan. Siapa yang ditinggikan? Bukan saya, bukan kalian, bukan kita. Tapi Tuhan yang ditinggikan. Ini yang harus kita capai. Nah, karena itu mari kita bersama-sama refleksi pribadi ya. Yang pertama, yuk kita tanya diri kita sendiri. Apakah saat ini saya sedang merasa insecure? Nah, tanyakan, bagaimana cara saya menilai diri saya? Apakah saya menilai diri saya dengan cara-cara menurut kata orang, gitu ya? Bagaimana saya menilai diri saya saat ini? Menurut kehendak Tuhan kah?
atau menurut kata orang? Yang kedua, apakah nilai diri saya ditentukan dari komen dan like orang? Apakah saya masih merasa tersakiti gitu ya, kecewa kalau orang komentar nggak enak sama saya gitu ya? Apakah teguran dan masukan orang, kalau mungkin itu bukan di sosial media, mungkin itu bisa secara langsung, teguran dan masukan orang itu membuat saya merasa minder atau tersinggung. Nah, berarti kamu sedang dalam posisi insecure, kamu sedang merasa tidak aman. Bagaimana saya bisa merasa aman dengan semua itu? Bagaimana saya bisa menilai diri dengan cara yang benar? Kalau memang cara saya menilai diri selama ini selalu bergantung kepada kata orang, selalu berdasarkan pencapaian-pencapaian saya. Ayo, ada 3 hal yang saya tawarkan kepada kita pada pagi ini. Yang pertama adalah, yuk belajar bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Yang pertama, bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan kasih. Emang kita bisa beli keselamatan itu dengan kepintaran kita? Nggak mungkin bisa. Emang kita bisa beli keselamatan itu dengan kekayaan kita? Nggak bisa. So, kita harus bersyukur untuk itu. Bersyukurlah untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu, yang masih bisa negur kita. Karena ada waktunya ketika kita salah, orang nggak negur kita, malah nyukurin kita. Kalau masih ada orang yang negur, bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk setiap hal kecil, kegagalan-kegagalan yang diizinkan, karena itu proses bentukan untuk membuat kita jadi orang yang tough. Bukan jadi orang yang dinabobokkan dengan keberhasilan dan akhirnya ketika satu waktu kita gagal, kita jadi hancur, lebur, tidak bisa bangun lagi. Ayo bersyukur untuk pengalaman itu. Maka rasa amanmu tidak akan ditentukan oleh prestasimu, rasa amanmu tidak akan ditentukan oleh komentar orang, rasa amanmu ditentukan oleh kasih Kristus. Yang kedua, ayo menempatkan nilai diri kita bukan pada apa kata orang, tapi pada standarnya Tuhan, pada ukurannya Tuhan. Ukurannya Tuhan tadi apa? Bahwa kita itu sudah dibeli dengan nyawanya Kristus. Kita mahal banget, mahal pakai banget gitu ya. Dan yang kedua, pencapaian kita itu bukan pada prestasi-prestasi yang ada, yang akademis dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berhasil menunjukkan Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang adil dalam hidup kita, dan orang lain mengenal Tuhan melalui hidup kita. Dan yang ketiga, yuk jaga relasi dengan Tuhan dan jaga relasi dengan sesama. Jangan gara-gara karena kita berkompetisi, gara-gara kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kita jadi bermusuhan dengan orang. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Jaga relasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dialah sumber nilai diri kita. Dia yang memberi nilai atas hidup kita dan nilainya sangat luar biasa mahal. Dia yang membeli hidup kita dan kita ini sangat berharga di matanya. Jaga relasi dengan Tuhan supaya semua kata orang itu tidak menggoyahkan kamu dan tidak membuat kamu menjadi hancur atau minder. Kenapa? Karena nilaimu itu memang didasarkan pada persekutuanmu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita rekan-rekan sekalian. Apapun latar belakangmu, apapun pengalaman hidupmu, jangan sampai itu membuat kamu merasa tidak aman. Karena nilai dirimu dan juga keamananmu tidak ditentukan dari semua itu. Tuhanlah sumbernya. Mari bersama-sama ya, kita belajar mengembangkan diri, hidup dengan rasa syukur, belajar menempatkan nilai kita bukan pada kata orang tapi pada Tuhan, dan belajar untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan dan sesama dengan baik. Mari bersama-sama kita berdoa, mohon Tuhan yang akan menguatkan kita. Kami memuji Tuhan yang baik pada pagi ini, kembali Tuhan memberikan satu standar yang sungguh-sungguh benar bagi kami, untuk kami tidak mudah diombang-ambingkan Tuhan dengan penilaian orang, kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan sikap orang, dan kami tidak mencari-cari dengan cara yang salah keamanan hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhanlah sumber keamanan kami, Tuhanlah yang menilai kami dengan cara yang tepat, dan di hadapan Tuhan, Tuhan menilai kami sangat berharga dan sangat mahal. Itu ajar kami ya Bapa untuk belajar merasa aman di dalam Engkau. Dan ajar kami ya Tuhan
untuk belajar berprestasi, bukan sekedar prestasi akademis, tapi juga berusaha untuk boleh memperkenalkan Tuhan melalui hidup kami, menyatakan keadilan, kasih dari Tuhan kepada semua orang sekitar kami. Pimpin kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembalikan segala puji hormat kita hanya bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Tetap Setia. Seperti
Mari bersama-sama mempersiapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dan karya penebusan dari Yesus Kristus, tuntunan, bimbingan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, supaya kita boleh menjadi duta-duta Kristus, saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.